Mencari akar persamaan kuadrat dengan teknik melengkapkan kuadrat sempurna. Kita akan belajar teknik ini setelah dua teknik yang kemarin di video sebelumnya dengan memfaktorkan dan rumus ABC. Sekarang kita akan ajarkan teknik yang ketiga, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Baik, kita bahas tipe pertama dulu. Seperti ini. Sebelum kita ke soal, kuadrat sempurna itu apa sih? Misalkan begini, ini X tambah 3 dikuadratkan, maka akan menjadi begini. Sehingga ketika bentuk ini yang 3 terpisah, X kuadrat, ada X lalu ada konstanta, bisa digabung, itu namanya bentuk kuadrat sempurna. Dia bisa digabung seperti itu. Kita juga sudah belajar waktu memfaktorkan, kita sudah belajar bagi cara menguraikan ini. Ketika diuraikan ini X kuadrat, lalu yang suku tengah ini didapat dari X dikali min 2, dikalikan 2, semua yang terlihat dikalikan, sehingga min 4X, lalu ujung adalah min 2 dikuadratkan jadi plus 4. Nah, bentuk ini kalau kita balikan menjadi bisa seperti ini. Ini disebut dengan kuadrat yang sempurna. Bisa menjadi demikian. Pun demikian yang ini juga sama. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya. Kalau 10 diambil 2, diambil setengahnya berapa? 5. Ya. Kemudian 5 ini dikuadratkan, hasilnya berapa? 25. Ternyata ini ada hubungan. Ya. Bahwa kalau kuadrat sempurna ini adalah, kalau diambil setengahnya, kita bisa membuat kuadrat sempurna. Ya, asalkan apa? Asalkan ketika dikuadratkan menjadi ini. Baik, jangan bingung dulu, nanti juga akan jelas sendiri. Yang ini pun sama, lihat, min 4 setengahnya berapa? Min 2. Ya kan? 6 setengahnya berapa? 3. Itu, ya, kuadrat sempurna. Ciri dari kuadrat sempurna adalah ini dibagi 2 jadi ini. Ini dibagi 2 jadi ini. Ini dibagi 2 jadi ini. Hanya saja yang angka ketiga ini tidak terlepas dari pola itu. Ya, setengahnya dikuadratkan harus ini. 2 min 2 itu dikuadratkan jadi ini. 3 dikuadratkan jadi ini. Gitu. Jadi ada dua hal yang harus terpenuhi. Yang ini misalkan. Bisa nggak dijadikan kuadrat sempurna? Apakah dia kuadrat sempurna? Ya. Ambil aja setengahnya dari yang X ini. Setengah dari 8 berapa? 4. Kemudian cek kuadratnya berapa? 16. Cocok nggak dengan yang konstanta? Cocok. Berarti ini kuadrat sempurna. Maksudnya itu. Ya. Sehingga menjadi X plus 4 kuadrat. Ini yang setengahnya ini. Ya. Ulang ya. Misalkan, apakah ini kuadrat sempurna? Ambil saja setengahnya. Setengahnya jadi 4. Kemudian kuadratkan. Apakah sama dengan ini? Kalau sama, berarti kuadrat sempurna. Kalau beda, tidak. Yang ini sekarang, ambil setengahnya. Ya, 3 kan? Kuadratkan 3. 9. Sama nggak? Nggak sama. Berarti ini bukan kuadrat sempurna. Begitu. Ini contoh kuadrat sempurna, ini contoh kuadrat sempurna, ini contoh kuadrat sempurna, ini contoh kuadrat sempurna, tapi ini bukan kuadrat sempurna. Nah, yang akan kita pelajari bagaimana mengerjakan kuadrat yang tidak sempurna. Demikian. X kuadrat plus 6X plus 5. Ya, A-nya 1, B-nya ini 6, C-nya 5. Kuadrat sempurna tuh syaratnya apa? Ambil setengahnya. 6 setengahnya berapa? 3. Lalu kuadratkan 9. Di sini berapa? 5. Bukan kuadrat sempurna. Supaya kuadrat sempurna bisa disempurnakan, temannya harus 9. Harus 9. Begitu. Ya. Kemudian, memang boleh kita munculkan 9 kan 5. Boleh-boleh saja. Asal kurangi 9 aja. Tambah 5 sama dengan 0. Ya, jadi sisipkan ini. Ya. Kita hanya mengubah bentuk, tapi tidak mengubah nilai. Ya. 9 dikurangi 9 kan 0. Jadi X kuadrat plus 6X tambah 0 tambah 5 kan ini juga. Jadi kita tidak merubah.
triknya itu, dalam matematik kecerdasannya itu. Ya. Misalnya gini, 2 tambah 5 sama dengan 7, ya kan? Nah, kalau 2 tambah 5 tambah 6 dikurangi 6 kan tetap 77 juga. Begitu. 9 kita perlukan supaya ini bisa diubah menjadi kuadrat sempurna. Ketika ini setengahnya kemudian dikuadratkan jadi 9, maka tiba-tiba bisa dirubah jadi ini. Itu maksudnya. Ya, sehingga ini kan setengahnya 3. Begitu. Ini bentuk ini bisa dirubah menjadi ini. Intinya itu. Nah, yang ini dihitung. Min 9 dengan 5 digabung. Min 9 tambah 5. Min 4 sama dengan 0. Ya, sehingga min 4 pindah ke sana. Jadi X tambah 3 dikuadratkan sama dengan 4. Begitu. Kuadrat hilang. Artinya muncul akar di sini tapi plus minus. Ya, di video sebelumnya pun demikian. Kalau kuadrat hilang, muncul plus minus di kanan lalu akar. Jadi begini. Plus minus itu berarti ada dua nilai. Ada yang positif, ada yang negatif. Bukan lebih kurang, bukan. Atau kurang lebih, bukan. Ini yang satu positif, yang satu negatif. Munculkan plus minus, munculkan akar. Demikian. Akar 4 berapa? 2 ya. Akar 4 itu 2. Kemudian X plus 3 sama dengan plus minus akar 4. Positif 3-nya pindahkan ke sini. Jadi min 3. Ini kan plus 3, pindah ke sini kan jadi min ya. Sehingga kita dapat dua nilai. X1-nya min 3 ditambah 2, itu maksudnya. Atau, ya ini digabung jadi min 1. Atau, yang kedua adalah min 3 dikurangi 2. Min 3 dikurangi 2 sama dengan min 5. Itu yang dimaksud dengan plus minus. Yang satu positif, penambahan, yang satu pengurangan. Jadi kita dua akar. Ya. Himpunan penyelesaian kalau mau dibuat begini, biasakan yang kecil di kiri. Ini X1, X2-nya tertukar nggak masalah. Kecuali kalau dalam soal ditentukan X1 itu lebih besar, berarti X1-nya yang ini. Kalau X1-nya lebih kecil, berarti X1-nya yang ini. Ya, ini hanya menunjukkan bahwa ini satu akar, ini akar yang lain gitu. Kalau himpunan penyelesaian begini, biasakan yang kecil di depan, yang besar di belakang. Terbalik, tidak masalah. Untuk memantapkan, kita lihat contoh 2. Ya. Di sini, ambil setengahnya. Setengah dari min 6 adalah min 3. Kuadratkan 9. Sama enggak? Sama. Kalau sama, ini berarti bentuk kuadrat. Sudah saja, berarti begitu. Ambil setengahnya. Jadi X min 3 kuadrat sama dengan 0. Hanya begitu saja, karena ini pas. Ya. Baik, hilangkan kuadratnya, pindah ke sana, akar 0 itu 0, jadi tidak pengaruh apa-apa, karena akar 0 itu 0. Ya. Plus minus 0, itu juga 0. Ya, X sama dengan 3. Demikian. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya hanya 1. Bukankah persamaan kuadrat itu akarnya 2? Ya, 2. Yang ini kondisinya disebutnya kembar. Ya, X1-nya 3, X2-nya pun 3. Ini disebut dengan akar kembar. Kalau kita kerjakan dengan metode pemfaktoran, ya, dengan metode pemfaktoran, kita pernah belajar kan, yang video sebelumnya, X kuadrat min 6X plus 9, ujung kali ujung, 1 dikali 9, ini kan, kemudian kalau dijumlahkan adalah negatif 6. Yang memenuhi adalah min 3 dengan min 3. Jadi X min 3, X min 3 sama dengan 0. Sehingga X min 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Sehingga di sini X sama dengan 3, di sini X sama dengan 3. Lihat, sama disebut akar kembar. Sehingga himpunan penyelesaian cukup ditulis hanya 1 saja. Ya, kita sudah belajar di video sebelumnya. Bagaimana cara memfaktorkan seperti ini. Mungkin saja akarnya kembar. Ditulisnya cuma 1 kali, himpunan penyelesaian. Kita simak contoh ketiga. Contoh ketiga ini ada tantangan tersendiri karena ini menimbulkan pecahan. Ini kan A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 12. Ambil setengahnya dari 1, jadi setengah. Kemudian kuadratkan. Setengah dikuadratkan itu 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4. Ya, ini kuadrat ini milik semua. Berarti milik ini. Terpisah saja. Ya, 1 dikuadratkan dulu, lalu 2 dikuadratkan.
1/4, sedangkan di sini min 12, ini pasti bukan kuadrat sempurna. Ya, tidak cocok. Ya, sehingga kita perlu bantuan 1/4 ini. Sehingga X kuadrat plus X, munculkan bantuan tambah 1/4, boleh silahkan. Asalkan penetralnya kalau ditambahkan berarti dikurangi. Demikian. Supaya netral jadi 0. Ya, kemudian baru tuliskan min 12. Sama dengan 0. Itu namanya teknik melengkapkan kuadrat sempurna. Supaya lengkap kuadrat sempurnanya, karena ini bisa dinyatakan sebagai kuadrat sempurna. Ambil setengahnya. Kuadrat sempurna itu selalu ambil setengahnya. Ini kata kuncinya. Sehingga X plus setengah dikuadratkan. Bentuk ini. Yang ini tinggal digabung. Ya, samakan penyebutnya. 1/4 berarti ini juga munculkan angka 4 di bawah. Caranya kalikan silang aja. Min 1/4 jadi min 48/4. Ini 4 kali 12 ya. Min. Ini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal digabung aja. Min 1 dengan min 48 adalah min 49. Pindahkan ke sana sehingga 49/4. Hilangkan kuadrat boleh, silahkan. Asalkan muncul plus minus dan akar di kanan. Demikian. Akar 49/4 sama aja. Seperti halnya kuadrat, ini dikuadratkan, ini pun bisa begitu. 49 tarik akar 7, 4 ditarik akar 2. Jadi 7/2. Demikian. Plus minusnya tulis, ya. Ini simpan di ujung. Yang ini plus setengah, pindah jadi min setengah. Ya. Sehingga ada 2 yang memenuhi, yang satu dijumlah, yang satu dikurangi. Min setengah tambah 7/2. Ini jadi 6/2 atau 3. Yang ini dikurangi sekarang. Min 8/2 atau negatif 4. Himpunan penyelesaiannya tulis dari yang kecil. Min 4/3. Mohon maaf ini salah tulis. Harusnya min 4/3. Tipe kedua. Tipe kedua ini ada angka di depan. Ya, ingat ya. Tipe kedua ini ada angka di depan, A-nya tidak 1, tapi lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa negatif. Ini bukan 1. Ya. Maka bagi dulu dengan ini, biar 1. 2 dibagi 2, 1. Ini pun terpaksa harus dibagi. Dibagi 2, jadi 1/2. Ini pun sama, min 3/2. Ini pun sama, 0 dibagi 2, tetap 0. Jadi kalau salah satu dibagi, maka semuanya dibagi, ya. Supaya apa? Supaya A-nya 1. Kata kuncinya itu. Sehingga A-nya 1, B-nya setengah, C-nya min 3/2. Baru diolah seperti tadi. Setengah, ambil setengahnya. Berarti dikalikan setengah kan? Ya, setengah dikali setengah, berarti 1/4. Kuadratkan. 1 dikuadratkan 1, 4 dikuadratkan 16. Cocok nggak dengan ini? Beda, berarti ini bukan kuadrat sempurna. Ini bukan kuadrat sempurna. Terpaksa kita hadirkan penolong. X kuadrat plus setengah X, tulis. Hadirkan penolong, 1/16. Boleh, silahkan asal dikurangi bilangan yang sama. Ya. Kemudian baru tuliskan sisanya. Min 3/2. Sama dengan 0. Ya. Hadirnya penolong akan membuat ini pas. Ya, pas menjadi bentuk kuadrat. Ambil setengahnya jadi 1/4. Ya, setengah dari setengah itu 1/4 ya. Setengah kali setengah kan 1/4. Ini bisa kita sederhanakan menjadi ini. Sekarang tinggal yang ini. Ya, di sini 16, di sini 2. Supaya jadi 16, di sini dikali berapa? Dikali 8 kan? 2 kali 8 kan 16. Memang boleh dikali 8 ini? Boleh-boleh saja. Asalkan atas pun kali 8. Begitu. Itu namanya menyamakan penyebut ya. Ulangi. Karena kita ingin sama 16, sedangkan di sini 2. 2 ingin dijadikan 16 dikali berapa? Kali 8. Boleh, silahkan kali 8 di bawah, asalkan atas pun sama. Karena kalau dicoret 8 dengan 8 kan tetap 3/2. Intinya begitu ya. Sehingga 3 kali 8 min 24. Gabungkan jadi min 25/16. Pindahkan ke sana, jadi 25/16. Hilangkan kuadratnya, jadi muncul plus minus akar. Demikian. Akar 25/16, masing-masing aja. Akar 25 itu 5, akar 16 itu 4. Sehingga 5/4. Min 1/4 pindah ke sini,
positif 1/4 pindah jadi min. Min 1 tambah 5 dan ini min 1 tambah 5 dan ini ya. Min 1 dikurangi. Yang 1 dijumlah, 1 dikurang. Demikian. Ini 4/4 sama dengan 1. Yang ini min 6/4 atau min 3/2. Himpunan penyelesaiannya adalah min 3/2,1. Contoh 5. Silakan dicoba. Baik, kita cobakan jawaban. Bagi semua dengan 2, kenapa? Untuk memastikan bahwa ini 1. Sehingga dibagi 2, ini jadi 1, ini jadi setengah, ini jadi min 4 dibagi 2, min 2. Ya, ambil setengahnya, lalu kuadratkan. Setengah dari setengah adalah 1/4. Kuadratkan jadi 1/16, seperti tadi ya. Sehingga kita munculkan 1/16, asalkan dikurangi juga. Kemudian baru konstantanya ditulis. Demikian. Bentuk ini jadi kuadrat sempurna. X tambah 1/4 kuadrat. Yang ini kita gabungkan. Ya. Di sini 1 kan. Jadi supaya 16 kali 16. Berarti yang ini juga dikali 16. Itu. Sehingga min 1/16 min 32/16. Sehingga kalau gampangnya ini kali silang. Kalau yang di sininya tidak ada bilangan. Di sini kan 1. 16 kali min 2 min 32. Demikian. Min 1 dikurangi 32 adalah min 33/16. Pindahkan ke kanan. Ya. Kemudian hilangkan kuadrat boleh, silahkan, asalkan muncul plus minus akar. Nah, sayangnya 33 itu nggak tahu berapa. Ya, sudah saja, ini bentuk akar. Akar 16 yang kita tahu adalah 4. Maka terpaksa 33 tetap dalam akar. Demikian, 1/4 pindah ke sini. Biarkan saja demikian. Ya. Min 1/4 plus minus akar 33/4. Yang 1 tambah, yang 1 kurang. Karena sama-sama dibagi 4, kita gabung penulisannya 1. Jadi panjang begitu. Min 1 tambah akar 33. Ini untuk menggabungkan 4. Ini pun sama. Himpunan penyelesaiannya ini. 2 ini. Ya, jadi melengkapkan kuadrat sempurna bisa menyelesaikan soal ini. Kalau cara faktor ini tidak bisa. Ya. Ingat cara faktor itu terbatas. Tidak semua bisa pakai cara faktor. Kalau rumus ABC dan ini bisa. Contoh 6. Min 3x kuadrat plus 2x min 1. Depan tidak 1, berarti kita harus membagi dengan min 3 dulu. Min 3 dibagi min 3 adalah 1. 2 dibagi min 3 adalah min 2/3. Kemudian min 1 dibagi min 3 positif 1/3. Berarti A-nya sudah 1, B-nya min 2/3, C-nya 1/3. Ambil setengahnya, berarti min 2/3 kali setengah. 2 dengan 2 saling menghilangkan, berarti tinggal tersisa adalah 1/3. Negatif 1/3. Ketika kita kuadratkan, kita cek. Hasilnya adalah 1/9. Positif ya. Kalau negatif dikuadratkan selalu positif. 1/9. Apakah sama? Tidak sama ternyata. Kalau tidak sama berarti kesimpulan kita ini bukan kuadrat sempurna. Ketika bukan kuadrat sempurna, maka kita harus menggunakan ini sebagai bantuan. Tambahkan 1/9 sebagai bantuan. Kemudian kita netralisir supaya tetap tidak merubah nilai. Kita tulis yang belum tertulis. Ya, demikian. Bentuk ini, ambil setengahnya menjadi begini. X min 1/3 kuadrat sama dengan yang ini. Gabungkan. Harus sama, tapi di sini 9, di sini 3. Belum sama. Supaya jadi 9, ini dikali 3. Kalau bawah dikali 3, atas pun harus dikali 3. Sehingga 3/9. Min 1/9 tambah 3/9 sama dengan 0. Ketika sama, sehingga mudah kita langsung menggabungkan. Min 1 dengan 3 tambah 3 jadi positif 2/9. Ya. Pindahkan jadi min 2/9. Hilangkan bentuk akar boleh, bentuk kuadrat boleh, asalkan munculkan plus minus akar. Nah, di sini lihat. Ya, ini spesial nomor 6. Di akar itu ada min. Ya, itu artinya apa? Berarti akarnya disebut imajiner. Ya, hanya rumus kuadratis atau rumus ABC dan cara ini yang bisa menghasilkan imajiner. Ya. Kalau cara faktor tidak mungkin bisa menyelesaikan soal ini. Demikian.
Tidak masalah, ini biasa aja. Min akar 2 tidak bisa dikeluarkan, udah jadi min. Ya. 9 dikeluarkan bisa jadi 3. Ya. Kenapa minnya bukan di 9? Supaya sama dengan ini. Ini kan 3, ini 3 begitu. Jadi minnya di 2 saja. Imajiner itu. Ketika sama tinggal kita gabung 1 plus ini ya, atau 1 lagi dikurangi. Ini kurang min ini, mohon maaf, ini kurang min. Sehingga hasilnya itu. Nah, hasilnya begini, harusnya ada min. Ya, mohon maaf. Demikian. Sehingga himpunan penyelesaiannya ini. Ini disebut dengan akar imajiner. Kenapa? Karena dalam akar ada dalam akar ada negatif. Ini namanya akar imajiner. Untuk memantapkan, silakan dicoba dulu. Ada 8 soal di sini. Ada yang gampang, ya. Ada yang ketika dibagi menjadi pecahan. Kemudian ada yang harus dibagi dulu dengan A. Ini dibagi dulu dengan A, ini dibagi dulu dengan 3. Kemudian dari antara ini ada yang real akarnya, berarti 2 tadi. Ada yang kembar, juga ada yang imajiner. Ya, silahkan dicoba.